21 April deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP itu ada konon kabarnya fait accompli oleh Ibu Mega terhadap Jokowi yang dulu beberapa hari sebelum deklarasi itu santer terdengar koalisi besar akan mengusung Ganjar Pranowo. KIB dulu itu ya. Bukan KIB, koalisi besar. Koalisi besar. Koalisi besar itu KIB terdiri dari berapa macam partai lain ya. Nah, itu akan mengusung Ganjar Pranowo. Daripada Ganjar Pranowo ini diusung oleh non PDIP, makanya Bu Mega langsung mengambil alih. Dia calonkan oleh PDIP. Nah, bergaining selanjutnya, kalau kita lihat kesini setelah deklarasi PDIP terhadap Ganjar Pranowo, kita lihat sekali itu ingin sekali Jokowi itu berperan. Karena kita melihat skenario awalnya itu adalah Ganjar Pranowo Sandi atau Ganjar Pranowo Erik. Makanya mutar-mutar kan Sandi yang dulunya tidak jadi mau masuk P3, berakrobat di PKS gitu ya kan. Ternyata akhirnya berlabuh juga dengan P3. Apakah ini ada titik terang? Dan ini tidak jauh dengan diungkapkannya kasus BTS 4G dan ditetapkannya tersangka di rootnya, ya di rootnya perusahaan miliknya suami Puan Maharani. Nah, konon kabarnya yang saya dengar juga Mbak Mega tidak setuju dengan duet Ganjar Pranowo Erik atau Ganjar Pranowo Sandi. Konon kabarnya ini desas-desus yang saya dengar itu adalah pencalonan Ganjar Pranowo berduet dengan BG Budi Gunawan. Nah, ini saya lihat. Nah, jadi sekarang ini adalah upaya diungkapkannya, ditetapkannya tersangka ya di root perusahaan milik suami Puan Maharani ini adalah dugaan saya itu akan digunakan sebagai bargaining position untuk posisi cawapresnya Ganjar Pranowo. Nah, kan tinggal bilang gini, sekarang mau ikut gua atau kagak atau jadi tersangka kan gitu. Tinggal pilih kan. Ya udah kan kalau udah digunakan kasus ini kan akhirnya apa? Saling sandra. Kan kita sudah pernah lihat kasus saling sandra dulu adalah kasus Asabri. Ya. Kasus Asabri kan sama kan? Saling sandra itu saling bongkar itu. Antara pihak istana dan pihak Teguh Umar. Nah, konon kabarnya juga sekarang tidak menutup kemungkinan menurut saya karena memang kok Jokowi katanya mendukung Ganjar Pranowo dicalonkan oleh PDIP, kenapa kesininya gencar Jokowi mendukung PS? Ya kan? Ya kan? Ini ada kejadian. Kalau tidak begitu, ya tidak dong. Bukan berarti langsung mendukung PS secara terbuka. Ini kan berarti ada sinyal apa kan gitu antara Mbak Mega dengan Jokowi. Ada masalah apa? Konon kabarnya itu adalah masalah cawapresnya Ganjar Pranowo. Terjadi perbedaan pilihan politik terhadap figur untuk yang menjadi calon wakil presiden. Nah, ini yang menarik barangkali tadi kita banyak mendengar dari kalangan sahabat-sahabat kita, teman-teman umat muslim. Itu kan kemudian ada perseteruan antara minimal itulah yang tergambar dalam kacamata publik hari ini. Ada Pak Jokowi, ada Bu Mega, ada PDIP, ada KIB dan segala macam. Mereka seperti yang terus berantem gitu. Apakah ini buah dari sholawat asgil yang banyak umat Islam lantunkan selama ini, Tad? Analisis saya bisa jadi terjadinya konflik antara pihak istana dan Teguh Umar itu pura-pura gimmick gitu, seolah-olah perang kan kita lihat ya dulu tuh gencar sekali seperti waktu sebelum pencalonan Ganjar Pranowo oleh PDIP kan, gencar sekali terjadi seperti ada pembelahan antara Teguh Umar dan istana. Apakah skenario ini juga gimmick? Kita tidak tahu. Kita akan lihat nanti apakah benar gimmick atau tidak. Kalau gimmick apa keuntungan buat mereka, Tad? Jadi memanipulasi informasi ke kita semua. Mereka pura-pura berantem yang sebenarnya mereka tidak berantem gitu. Tujuannya apa kira-kira? Ya pengalihan isu. Untuk kepentingan mereka agar mereka tidak diganggu. Mereka punya agenda sendiri. Jadi mereka punya agenda sendiri. Misalnya Ganjar Pranowo calon presiden mereka, ya kan? Nah,
mereka buat dulu seolah-olah sedang bertengkar internal mereka, padahal mereka solid, sehingga untuk mengalihkan perhatian pihak lawan. Siapa lawan mereka? Ya mungkin rakyat Indonesia, mungkin yang pro oposisi, ya yang oposisi, mungkin juga yang pro people power, ya kan gitu. Sehingga mereka sibuk, oh ini lagi pecah, kan, lagi ribut nih, kan gitu. Kalau begitu berarti ini baru skenario 1 ya. Tapi kalau skenario 1 itu anggaplah potensi ada, maka tentu kita sebagai rakyat juga harus cermat ya, jangan juga terlalu terbawa dengan situasi yang terjadi, karena jangan-jangan itu adalah sebuah pengalihan isu. Betul. Gitu. Oke. Itu yang kemungkinan pertama ya, itu sandiwara. Kemungkinan lainnya bahwa itu memang beneran terjadi, kansnya bagaimana? Bahwa mereka memang sedang berantem. Dalam satu hal mereka kompak. Bagaimana caranya? 2024 presidennya bukan Anies Baswedan. Asal bukan Anies. Asal bukan Anies. Jadi kalau misalnya Pak Anies ini tidak berhasil dijegal, maka ada kemungkinan itu Ganjar dan Prabowo ya, Ganjar dan PS ini, GP dan PS ini akan bersatu untuk melawan Anies Baswedan. Jadi ada kemungkinan nanti Pilpres 2024 akan diikuti oleh dua pasang. Karena untuk melawan Anies Baswedan mereka harus bersatu. Kalaupun tidak bersatu, target mereka ini adalah pecah suara. Untuk pecah suara, maunya mereka itu adalah Anies langsung kalah di putaran pertama. Itu maunya mereka. Tapi kan kita tidak tahu skenario Allah. Kalau kita melihat skenario Allah seperti di Pilgub DKI 2017, Anies Sandi sama sekali tidak diperhitungkan. Tapi skenario Allah, Anies Sandi masuk ke putaran kedua dan menang. Itu skenario Allah. Oke. Ini menarik nih. Terakhir Tad, kira-kira ada kemungkinan nggak koalisi Perubahan untuk Persatuan ini bertambah satu partai yang ada kursinya di legislatif? Insya Allah kalau saya secara pribadi, kalau pengamatan saya ya, ada partai yang akan merapat, insya Allah. Tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu momentum. Ya posisi aman-aman dikit lah gitu. Insya Allah akan ada partai yang merapat. Partai parlemen ya. Kan sekarang partai parlemen itu ada 9. Ya kalau kita lihat 3 itu sudah dukung Pak Anies. Yang ngedukung Ganjar baru 2 partai, PDIP dan P3. Artinya baru 4 partai lagi yang belum. Gerindra itu udah otomatis. Prabowo Subianto. PAN kan masih ada negosiasi kan. Dia ingin sepertinya Ganjar Sandi kan. Kita tidak tahu di balik skenario itu seperti apa kan gitu. Yang sudah bulat ini P3. Ya, P3 yang sudah merapat ke PDIP. Tapi kalau PAN dan Golkar ini masih sangat dinamis. Oke, jadi barangkali di antara 3 partai itu yang salah satunya akan merapat ke koalisi perubahan dalam analisa pengamatan Pak Tam ya. Insya Allah kita doakan. Baik, dengan begitu mudah-mudahan kita semakin kuat dan kokoh ya. Iya, insya Allah. Ya, baik, sahabat Aja Channel semua. Ada closing statement? Kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Indonesia lebih baik. Amin. Karena kita perlu ikhtiar terbaik untuk menghadirkan Indonesia yang berkeadilan, Indonesia yang sejahtera. Maka mari kita buktikan bersama-sama untuk memperjuangkan tanah tumpah darah kita ini dengan perjuangan yang sebenar-benar perjuangan, bukan hanya sekedar di lip service, bukan hanya sekedar di kata-kata, tapi kita ingin perubahan, tapi tidak ada ikhtiar kita untuk menuju perubahan. Apapun yang kita lakukan untuk perubahan, walaupun kita tidak punya uang, walaupun kita hanya bermodalkan semangat juang, insya Allah itu akan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya Allah. Allah tidak akan mengubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu tidak mau berikhtiar untuk merubahnya. Betul. Luar biasa, mudah-mudahan ini menguatkan kita bersama ya, para pendukung Anies Baswedan. Tentu kita patokannya bukan pada sosok satu figur Aniesnya, tapi insya Allah dengan syariatnya melalui Anies Baswedan, Indonesia akan menjadi jauh lebih baik karena dipimpin oleh orang yang isidik, amanah, fatonah, tablik. Begitu. Jadi ini bukan tentang Anies Baswedan. Ini bukan tentang satu orang. Ini bukan tentang 3 partai. Tapi ini tentang nasib 275 juta lebih rakyat Indonesia. Ini tentang kita semua. Ini tentang kita semua. Oke, maka dari itu share sebanyak-banyaknya video ini ke semua yang sahabat Aja Channel miliki jaringannya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.